warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Deria Sahra dari kelas 12 Konservasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran inventarisasi keanekaragaman hayati. Pertama yaitu kategori status konservasi IUCN atau International Union for the Conservation of Natural and Natural Resources adalah suatu organisasi antarbangsa yang beranggotakan negara-negara, organisasi non-pemerintahan, lembaga-lembaga penelitian, dan badan-badan pelestarian alam di 120 negara di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada 5 Oktober 1948 di Fontainebleau, Prancis. Pada tahun 1984, organisasi ini pertama kali mengeluarkan kategori status konservasi dalam IUCN Red List. Kategori status konservasi IUCN merupakan kategori yang digunakan oleh IUCN dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan. Dari status konservasi ini kemudian IUCN mengeluarkan IUCN Red List of Threatened Species atau disingkat dengan IUCN Red List, yaitu daftar status kelangkaan satu spesies. Terdapat 9 kategori keterancaman berdasarkan kriteria IUCN. Yang pertama yaitu extinct atau EX punah. Adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir spesies tersebut sudah mati. Contohnya harimau Jawa dan harimau Bali. Yang kedua yaitu extinct in the wild atau EW, pula di alam liar, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka. Yang ketiga yaitu critically endangered atau CR, kritis, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di waktu dekat. Contohnya yaitu elang Jawa, orangutan, dan orangutan Sumatera. Yang keempat yaitu endangered atau EN, genting atau terancam, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam yang tinggi di waktu yang akan datang. Contohnya maleo, terenggiling, dan tarsius. Selanjutnya yaitu yang kelima, vulnerable VU atau rentan, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Contohnya merak hijau, kakatua Maluku, dan kasturi. Yang keenam yaitu near threatened atau NT, hampir terancam, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan. Contohnya yaitu alap-alap Durio dan punai Sumba. Yang ketujuh yaitu last conquer atau LC, beresiko rendah, adalah kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak termasuk dalam kategori manapun. Contohnya yaitu ayam hutan merah dan ayam hutan hijau. Yang kedelapan yaitu data deficiency atau DD, informasi kurang. Sebuah takson dinyatakan informasi kurang ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi. Dalam IUCN Red List tercatat 5.813 hewan dan 7.750 tumbuhan. Yang terakhir yaitu not evaluated atau NE, belum dievaluasi. Sebuah takson dinyatakan belum dievaluasi ketika dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas. Contoh satwa di Indonesia yang berstatus terancam adalah tingkatan berdasarkan CITES atau Convention of International Trend Integrated Species of Real Fauna and Flora atau Konvensi Internasional mengenai perdagangan internasional jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah, adalah suatu konvensi internasional mengenai perdagangan hidupan liar yang dibentuk dengan tujuan utama sebagai alat kontrol terhadap perdagangan hidupan liar pada tingkatan global. Pelaksanaan konvensi CITES mulai berlaku pada 1 Juli 1975
Berdasarkan CITES, untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dimuat dalam lampiran appendix, yang menggolongkan keadaan satwa liar pada tingkatan yang terdiri dari Appendix 1 adalah jenis tumbuhan dan satwa liar yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah. Perdagangan komersial untuk jenis-jenis ini termasuk ke dalam Appendix 1 sama sekali tidak boleh diperdagangkan. Appendix 2 yaitu jenis tumbuhan dan satwa yang pada saat ini tidak termasuk ke dalam kategori terancam punah, namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur. Perdagangan terhadap jenis yang termasuk jenis Appendix 2 ini dapat diperbolehkan selama otoritas pengelolaan atau manajemen authority dari negara pengekspor mengeluarkan izin ekspor, contohnya musang bergaris, musang cengkok, dan terenggiling. Dan yang terakhir yaitu Appendix 3 adalah jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi paling tidak oleh suatu negara yang meminta agar negara anggota lainnya membantu untuk memantau perdagangannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi yaitu, marilah kita jaga bumi ini dengan melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya agar tetap lestari. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran inventarisasi keanekaragaman hayati.